Kalau misalnya orang dewasa aja nih, misalnya kita lagi makan mie, terus harus dikurung-kurungin kayak gitu, ya siapa yang betah juga kan. Jadi ya wajar aja ketika si bayi tersebut tidak suka gitu, dan makanya aku Halo semuanya, welcome back to my channel. Today I'm gonna talk about tips menyusui bayi di tempat umum atau public area. Nah, langsung aja nih, apa aja sih tipsnya? Yang pertama itu adalah jangan takut dan harus percaya diri. Jangan memikirkan apa yang mungkin orang lain pikirkan, karena bahkan mungkin orang tersebut tidak akan memikirkan kita gitu loh ya. Jadi jangan takut. Tips yang kedua adalah pilihlah tempat yang nyaman. Misalnya kita bisa menyusui bayi kita itu di tempat makan, atau misalnya di kafe, atau misalnya kalau misalnya lagi di mall, kemudian di mall tersebut tidak ada ruang menyusui, kita juga bisa numpang di musolanya misalnya. Kemudian kalau kita lagi di taman ya kita bisa duduk-duduk di bangku tamannya, dan dimanapun lah yang penting itu bersih dan ada tempat kita untuk duduk gitu ya. Selain itu, jangan pernah menyusui di toilet ya, karena ada ceritanya nih, si seorang ibu saking dia malunya membawa anaknya ke mall dan menyusui di tempat umum, dia malu, jadi dia memilih untuk menyusui bayinya itu di toilet. Nah, jangan kayak gitu ya, karena kan di toilet itu kita tahu bahwa toilet itu kan lumayan kotor ya, dan lumayan tidak higienis gitu dibandingkan tempat-tempat yang lainnya ya. Nah, terus bayangkan kalau misalnya kita orang dewasa aja, misalnya kita makan siang disuruh di toilet gitu, apakah kita mau? Enggak kan, kayak jijik kan ya, walaupun sebersih-bersihnya toilet tetap aja jijik gitu, makan di toilet gitu loh. Masa kita sendiri jijik dan kita malah menyuruh bayi kita untuk melakukannya gitu. Ya, tips yang ketiga adalah pilihlah pakaian yang nyaman. Nah, di sini aku sangat merekomendasikan untuk punya yang namanya manset leher ya, yang nanti aku bakal tunjukin, dan juga tank top menyusui, yang nanti juga aku bakal tunjukin ya. Oke, lalu pakaian yang seperti apa sih? Nah, yang pertama bisa jadi pilihan itu adalah pakaian khusus menyusui ya, jadi yang ada bukaannya di samping atau di depan gitu ya, itu bisa jadi pilihan. Tapi kalau misalnya nggak mau deh, aku maunya lebih irit, aku mau pakai baju yang udah ada aja. Bisa juga kita pakai kemeja atau misalnya baju apapun ya, yang ada kancingnya depan atau sletingnya di depan ya, agar mudah dibuka ketika menyusui gitu ya. Dan kalau misalnya tips dari aku nih, kalau misalnya mau pakai baju kancingan atau misalnya kemeja atau misalnya yang ada sletingnya di depan, itu sebaiknya dipakaikan terlebih dahulu di dalamnya itu manset leher, agar ketika kita buka kancing di depan atau misalnya sleting depan, itu dada kita tidak terekspos kemana-mana gitu loh ya. Jadi bentuknya tuh kayak gini. Nah, kita pakai di dalam baju kita gitu loh ya, dimasukin kepala set gitu. Nah, terus abis kayak gitu, kalau misalnya mau menyusui kan kita langsung buka kancingnya kan. Nah, dan kita nggak usah ribet lagi kayak nutup-nutupin dada kita pakai tangan atau misalnya pakai hijab kayak gitu ya. Jadi udah ada tutupnya ini, dan menurut aku ini benar-benar sangat berguna. Selanjutnya bisa juga pakai kaos yang longgar, yang mudah diangkat ya, yang mudah dibuka. Nah, tips dari aku kalau misalnya mau pakai kaos yang mudah dibuka gitu, pakailah tank top menyusui dulu. Agar kalau misalnya kita angkat kaos kita, itu tuh perut kita tidak terekspos kemana-mana. Jadi bentuk dari tank top menyusui itu kayak gini loh. Nah, jadi di bagian dadanya itu dia lebih ke bawah, lebih ke bawah kayak gitu loh. Nah, dan kalau misalnya yang pengen irit dan gak mau beli tank top menyusui, karena yang bagus itu lumayan kan harganya pricey ya. Jadi kita juga bisa modif tank top yang tidak terpakai itu menjadi tank top menyusui. Kayak aku juga ada yang aku bikin sendiri gitu tank top menyusuinya. Nih kayak gini. Jadi aku sendiri yang menyobek ini. Nah gini. Ini sebenarnya bentuknya memang aneh dan jelek banget ya, cuma ini benar-benar berguna ketika dipakai gitu loh ya, untuk gonta-ganti aja, karena kan kayak sayang aja gitu tank top yang nggak terpakai terus dibuang kayak gitu loh. Nah ini, jadi yang penting bagian perutnya itu bisa ditutupi gitu, bisa untuk menutupi perut. Di sini aku tidak merekomendasikan untuk memakai nursing cover ya, karena sepengalaman aku, anak aku itu tidak suka sama sekali dipakai nursing cover, karena ya mungkin memang panas kan ya. Terus ya setelah aku pikir-pikir ya, kalau misalnya orang dewasa aja nih, misalnya kita lagi makan mie terus harus dikurung-kurungin kayak gitu, ya siapa yang betah juga kan. Jadi ya wajar aja ketika si bayi tersebut tidak suka gitu, dan makanya aku tidak terlalu merekomendasikan nursing cover. Kalau misalnya ada yang anaknya memang oke gitu pakai nursing cover ya good for them gitu ya, tapi untuk aku sih enggak bekerja gitu.
Selanjutnya, tips yang keempat itu sediakan kipas angin kecil atau misalnya kipas tangan, bisa apa aja lah yang bisa dijadikan kipas ya. Karena kan kalau misalnya ibu menyusui itu relatif lebih mudah berkeringat dan lebih mudah merasa gerah gitu ya. Kemudian juga bayi kita ketika menyusu juga seringkali umumnya itu mengeluarkan keringat ya, karena kan dia mengeluarkan energi dia untuk menghisap si ASI tersebut gitu ya. Jadi sebaiknya menyediakan kipas angin kecil atau apapun yang bisa dijadikan kipas. Selanjutnya, tips yang kelima, sediakan tisu kering dan tisu basah. Ini penting ya, kan tisu basah untuk mengelap misalnya meja atau misalnya kursi atau misalnya mainan, itu penting banget lah pokoknya untuk yang punya baby. Kemudian tisu kering juga bisa digunakan untuk mengelap keringat dan sebagainya ya. Jadi usahakan selalu membawanya. Tips yang terakhir dari aku, ini sangat penting juga ya, jangan menunda-nunda ketika bayi ingin menyusu. Jadi misalnya jangan gara-gara misalnya kita merasa malu menyusui di tempat umum atau misalnya kita merasa nggak nyaman, terus bayi kita disuruh nunggu berjam-jam gitu dan tidak diberikan susu. Nah itu jangan kayak gitu ya. Karena bayi sendiri itu kan berbeda ya, kalau misalnya kita ingin makan mungkin kita masih bisa tahan karena kita udah punya kontrol terhadap diri kita ya. Tapi kalau misalnya bayi itu kan dia belum bisa gitu, dan kasihan kalau misalnya dia lapar terus harus nunggu-nunggu gitu ya. Jadi lebih baik segera menyusui bayinya dan carilah tempat yang nyaman pastinya ya. Oke, begitulah tips dari aku. Semoga bermanfaat. Thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Bye!